Satu kampung, 10 orang mondok ke Jawa. Satu saja yang paling menonjol. Itu kurang sukses. Harusnya lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darun Nasiin sebenarnya sekarang sedang dalam masa duka, masa sedih, karena maha guru daripada Pondok Pesantren Darun Nasiin beberapa saat yang lalu banyak yang wafat. 5 bulan sekitar itu Raden Kiai Haji Abdul Hamid, pengasuh Pondok Pesantren Bata-Bata, wafat. Lalu kemudian disusul oleh Raden Kiai Haji Muhammad Samsul Arifin Banyuanyar, beberapa saat yang lalu wafat. Kemudian istri daripada Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bata-Bata kemarin 7 harinya wafat. Dan kemarin pula putra mahkotanya bernama Raden Kiai Haji Muhammad Thohir, ketika insya Allah kalau tidak salah informasi ini sedang melaksanakan tahlil untuk umminya yang ke-7 harinya, beliau juga wafat sedang tahlil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu Darun Nasiin sedih masalah ini, Pak, karena saya di Bata-Bata mondok lumayan agak lama, dari 98 sampai 2009. Kurang lebih saya di Bata-Bata 11 tahun. Tahu betul insya Allah saya tentang Bata-Bata dan Banyuanyar, karena kebetulan seluruh putra putri abah saya itu semuanya dimasukkan ke anak cucu daripada Banyuanyar semuanya. Jadi Darun Nasiin bersedih. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Dan yang kedua, kalau ada kiranya bapak-bapak yang bertanya kenapa Darun Nasiin tidak ada haflatul imtihan, tidak sebagaimana di pondok-pondok lain, sekolah-sekolah lain yang ada haflatul imtihannya. Jujur, saya pribadi yang meniadakan untuk dalam waktu sementara saja. Bahkan saya pernah berpikir wisuda untuk tahun ini juga akan saya ditiadakan. Hanya saja ketika saya merenung, berpikir kasihan anak-anak ini, karena enggak semuanya bisa wisuda lagi. Bisa jadi setelah ini yang cewek-cewek wisudanya di atas pelaminan. Enggak mungkin di wisuda lagi pindah kuncir, cuman pindah status saja. Banyak, insya Allah banyak kalau santri Darun Nasiin. Yang santri putra saya juga takut, enggak pernah diwisuda, kasihan hidupnya. Karena ketika ditanyain kuliah enggak, no, kerja. Kebanyakannya seperti itu santri Darun Nasiin. Walaupun saya pantang menyerah, sering menyemangati mereka, anak didik saya, ayo kuliah. Hidupmu itu tidak sekedar sini. Kamu sakit di sini, tapi nanti ketika tua kamu akan senang. Tapi ya akan percuma. Walaupun saya kasih saran, kasih masukan, kasih nasihat kepada santri, kalau tidak didukung sepenuh hati, sepenuh jiwa oleh daripada orang tuanya. Saya sampaikan kepada santri Darun Nasiin, 65% atau 60% seseorang itu bisa sukses bergantung dirinya sendiri. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita bisa melakukan perubahan kalau kita mau. Baru Allah akan melakukan perubahan terhadap orang yang mau melakukan perubahan itu. Kalau dirinya sendiri tidak mau melakukan perubahan, sekali-kali tidak akan pernah dia sukses.
Karena dia tidak mau. Dan Allah ini menggantungkan perubahan seseorang atau manusia. Allah akan melakukan perubahan itu kalau manusianya berkehendak melakukan perubahan juga. Jadi saya sampaikan kepada santri Darun Nasiin tanpa saya bosan-bosannya, bahwa kalian sukses adalah bergantung daripada kalian. Bukan bergantung kamu mondok di mana, kamu kuliah di mana, mau di Mekah, mau di Mesir, mau di Yaman sekalipun. Kalau kamu tidak mau melakukan perubahan, sudah banyak buktinya. Santri-santri produk dalam negeri, produk dalam Pontianak, itu banyak di masyarakat lebih sukses, lebih berguna, lebih banyak bermanfaat, lebih dipakai oleh masyarakat ketimbang mereka yang mondok di Jawa, mondok di Madura, mondok di luar negeri sekalipun. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tergantung dari anaknya sendiri. Kalau anaknya semangat, dibantu oleh orang tua, insya Allah sukses. Tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu. Coba cek tetangga-tetangga Bapak dan Ibu yang mondok di Jawa. Apakah ketika mondok di Jawa pasti sukses? Yang mondok 10, yang sukses 1 misalnya, itu belum sukses. Satu kampung 10 orang mondok ke Jawa, 1 saja yang paling menonjol, itu kurang sukses. Harusnya lebih banyak. Mondok di Pontianak, satu saja itu sebenarnya sudah sukses. Mondok di Pontianak saja sudah bisa hebat, apalagi melanjutkan ke Jawa atau ke luar negeri. Dan itu yang saya tanamkan kepada santri Darun Nasiin. Jadi perlu adanya perubahan. Perubahan itu bisa dilakukan dengan cara apa? Saya katakan tadi, 60% tergantung santri, 40% itu budaya yang melingkupi mereka. Pondoknya, gurunya hebat-hebat, wali santrinya mensupport, mendukung. Pondok punya undang-undang seperti ini. Ketika salah satu anaknya melanggar, maka orang tuanya sami'na wa ata'na terhadap undang-undang itu. Ketika anaknya nakal, dari pondok ditelepon, anaknya seperti ini, datang sama-sama memarahi. Bukan malah mendukung anak. Sayang kepada anak, itu ada caranya Bapak Ibu. Jangan sampai sayangnya Bapak, sayangnya ibu terhadap anak untuk saat ini bisa menjadi malapetaka untuk anak pada masa depannya. Banyak enggak? Banyak. Karena sayang anak, saking sayangnya anak, dibiarkan anak, yang penting anak seneng. 30 sampai 40 tahun ke depan. Mereka, anak-anak bapak, anak ibu, na'udzu min dzalik. Jadi anak yang tidak sukses dan kalah oleh orang-orang tetangga. Itu diakibatkan siapa? Diakibatkan orang tua yang sayang tapi salah menempatkan kesayangnya terhadap anak. Saat ini saya cukup ironis. Pondok-pondok di Jawa, bahkan di Madura, di Pontianak, di Kuburaya, sekarang sudah banyak pakai sistem calo. Apa yang dimaksud dengan sistem calo? Satu orang cari wali santri. Ayo mondok ke sini, mondok ke sini, mondok ke sini. Bagus enggak? Bagus. Tapi yang perlu menjadi catatannya adalah kurang bagusnya orang tua hanya nitip, ya anakku mondokkan ke sana. Orang tuanya diem, anaknya dipasarkan mondok ke Jawa, ke Madura, orang tuanya diam saja, cuma ngirim. Ini yang mengurangi keberkahan anak. Ini mengurangi keberkahan anak. Kalau bisa, sekarang ini orang bisa dikatakan nggak ada miskin, Pak. Berbeda dengan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu
orang itu kesulitan ekonomi. Sehingga sulit untuk memondokkan anaknya ke Jawa, ke Madura. Cukup mondokkan ke tetangga. Tapi sekarang ngeluhnya yang banyak kalau miskin. Tapi kenyataannya makanannya lebih enak dari orang 20 tahun yang lalu. Rumahnya lebih bagus orang-orang sekarang ketimbang 20 tahun yang lalu. Maka Allah sebenarnya insya Allah telah memberikan kemudahan kepada kita pada zaman sekarang. Hanya saja kita ini kurang bersyukur. Dan kurang berusaha untuk anak kita sendiri. Sehingga anak kurang barokah. Membuat santri pintar itu mudah. Tapi membuat santri itu bermanfaat sulit. Sekarang banyak metode-metode canggih yang cepat membentuk orang itu paham terhadap kitab. Tapi nggak ada metode satupun yang mampu mencetak orang-orang ini untuk bisa menjadi santri-santri ini, untuk bisa menjadi betul-betul sadar diri terhadap kesuksesan dan kemanfaatan dirinya kepada masyarakat. Itu kecuali Allah. Mau mondok dimanapun. Sebab itu Bapak, saya menyeru kepada wali santri Pondok Pesantren Darun Nasiin, baik santri yang aktif di dalam maupun wali santri di luar yang non aktif atau yang tidak aktif di dalam, artinya santri luar, jangan bosan-bosan mendoakan anak. Karena bapak, ibu, anak melakukan perubahan, berusaha untuk melakukan perubahan, tapi dibantu dengan doa kepada Allah. Kalau dibantu dengan doa kepada Allah, kalau Allah mengistijabahkan, insya Allah ini akan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Saya sampaikan kemarin dan ini wisuda yang terakhir untuk tahun ini. Tahun depan lain insya Allah. Saya sampaikan sebenarnya yang dibutuhkan dari anak itu apa? Jadi anak yang soleh dan soleha. Untuk apa? Untuk ketika saya mati, kita mati. Saya sampaikan kepada anak-anak nih. Guru-guru saya banyak yang wafat bulan sekarang. Saya ajari mereka sholat gaib, sholat janazah. Dan saya sampaikan, kelak ketika saya mati, kamu contoh. Ketika Kiai Bata-Bata wafat, Kiai Banyuanyar wafat, saya mendoakan, saya mentahlilkan, saya membuat hataman, saya undang masyarakat. Begitu pula santri. Ketika saya nanti mati, kalian juga melakukan hal yang sama apa yang saya lakukan saat ini kepada guru saya. Dan saya berharap ketika bapak-bapak, ibu-ibu mati duluan ketimbang anak, anak juga akan mendoakan bapak, doakan ibu. Bukan sibuk angkat piring untuk masyarakat yang tahlil, tapi ikut andil dalam mendoakan. Doanya masyarakat yang tahlil itu belum tentu diterima, belum tentu. Tapi hadis mengatakan anak yang soleh, anak soleha yang mendoakan orang tuanya, insya Allah orang tuanya akan mendapatkan kiriman doa daripada anak-anak. Mau nggak anak-anak bapak ini bisa jadi anak soleh dan soleha? Mau nggak? Mau. Sukses karena banyak uang, membahagiakan bapak saat ini belum tentu akan membuat bahagia ketika bapak ibu mati nanti. Kita pikirkan ketika kita mati nanti, itu saja. Sekarang banyak pelajaran, orang banyak mati sekarang. Guru-guru saya wafat, alim nih loh, wafat. Apalagi kita. Nah sekarang kalau guru Bata-Bata, guru Banyuanyar, ribuan bahkan bisa jadi puluhan ribu yang mendoakan guru-gurunya. Kalau bapak dan ibu. Kalau saya, Kiai Bata-Bata wafat, Kiai Banyuanyar wafat, tidak hanya 7 hari yang akan didoakan oleh ribuan santrinya. Setiap selesai sholat akan didoakan. Buktinya apa? Banyak. Saya kalau doa setelah atau tawassul setelah sholat, saya pasti mendoakan guru Banyuanyar dan Bata-Bata. Pasti. Dan tidak luput juga santri-santri saya. Nah sekarang kita nih,
Bapak dan ibu yang nggak punya santri, saya yang santrinya cuman sedikit ini. Ketika saya mati, ketika bapak wafat dan ibu wafat, banyak nggak nanti yang mendoakan? Jangan-jangan anak bapak, anak ibu, santri saya malah lupa untuk mendoakan kita. Ini yang kita harapkan daripada anak kita. Dan ingat santri Darun Nasim, kalian sekarang sedang di wisuda. Wisuda itu formalitas. Wisuda ini formalitas. Cuman senang sesaat, mungkin kamu nanti nangis. Anak MTS kemarin banyak yang nangis. Dalam hati saya berkata, jangan sampai nangis hari ini. Karena kalian lulus, nangislah ketika kalian selama-lamanya tidak mampu membahagiakan orang tua kalian untuk dunia dan akhiratmu. Saya nggak tahu nanti akan banyak nangis nggak nanti ini santri. Nangis apa sandiwara? Nangis apa karena kesenangan sudah lulus, sebentar lagi mau menikah dan mau kawin? Dan yang perlu diperhatikan sekarang santri, kamu semuanya, santri putra, santri putri, ada wali santri, semua ada guru-guru, saya sampaikan. Nangislah kalau kamu tidak bisa membahagiakan orang tua kalian. Nangis kalian, wajib nangis kalian. Contoh, lihat santri putri yang sering melihat saya. Ketika saya mau keluar, apa yang saya perhatikan? Ketika Umi tidak capek, ketika Umi santai-santai, pasti kaki orang tua saya yang saya cium. Dan kalian merasakan sendiri, kalau saya menjadi imam, apa yang saya tawasulkan? Orang tua dan guru-guru saya. Itu yang perlu kalian contoh. Tidak selamanya orang tua kalian hidup. Dan tidak selamanya saya dan kalian juga hidup. Ada saatnya kita mati. Dan puncak kesuksesan seorang itu bukan karena dia S1, S2, S3, profesor, banyak harta. Bukan. Tapi kamu menjadi anak soleh dan solehah. Apa anak soleh dan solehah itu? Fassolihatu qanitatun, kata Allah. Anak solehah itu yang taat kepada orang tua. Sekalipun orang tua kamu itu orang beragama Kristen, Yahudi, Nasrani, kata Allah apa? Wasahibhuma ma'rufah. Jadi Allah tidak memutuskan untuk kita ini tetap taat kepada orang tua walaupun orang tua beda agama. Itu saking Allah menganjurkan kita ini untuk taat kepada orang tua selama itu taat kebaikan. Nah, ini yang perlu saya tekankan kepada santri Darun Nasim, santri laki-laki, santri putri, santri putra, santri putri yang sekarang lulus. Setelah ini kamu mengabdi di Darun Nasim, setelah kamu mengabdi, nanti kamu buktikan lulusan Darun Nasim juga bisa hebat sama dengan lulusan di luar negeri, apalagi di dalam negeri walaupun beda-beda tempat. Ya, tolong ya, paham ya semuanya ya. Kata Bapak Siswanto kemarin malam-malam ngobrol dengan saya, mau S1, S2, kalau pengalamannya kurang, dia akan sedikit bermanfaat. Intinya seperti itu. Jadi kalian harus banyak pengalaman. Jangan takut menerima untuk kalian jadi imam. Jadi imam tahlil. Apapun khotib, khutbah, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Beranilah kalian. Menikahkan orang berani juga. Karena sudah saya kursuskan untuk aliyah A dan aliyah dan SMK untuk menikahkan orang. Kemarin sudah saya ajari Pak. Jadi sekarang sudah bisa. Oh ya, jenazah juga. Sekarang mereka sudah bisa menikahkan orang, Pak. Kalau Bapak mau menikah lagi, silakan anaknya jadikan. Sudah saya kemarin kursus mereka. Kalau mau jadi penghulu ini, yang ceweknya ini, yang cowoknya ini, kamu gini, yang saya kasih tahu. Jadi bapak-bapak, kalau malu sama tetangga untuk nikah lagi dan takut kepada istri bapak, anaknya suruh. Insya Allah. Nah, itu santri Darun Nasim. Dan sudah dikasih kursus memandikan jenazah. Siapa tahu bapak mau mandi jenazah dan anaknya sendiri yang mau memandikan. Kalau bisa bukan orang lain, Pak. Kalau bisa bukan orang lain. Misalnya anaknya yang laki-laki ada 5, udah yang 5 saja. Yang lain masyarakat tunggu di luar. Biar anak saya yang semuanya yang memandikan saya. Mantap. Mengkafani, bahkan yang memikul nanti anaknya semua.
Kalau laki-laki, kalau perempuan jangan. Jangan. Nah ini laki-laki, ini sudah kasih kursusan. Kalau nggak paham, jangan salahkan ustadz zamannya. Salahkan kita semua. Ya. Kemudian santri putra, santri putri, Bapak Ibu, ini saya wajibkan untuk mengabdi. Berbeda dengan pondok-pondok yang lain. Saya mengikuti bata-bata, mengikuti Banyuanyar. Ada pengabdian. Saya ingin mengajari santri itu perbedaan pondok pesantren Darun Nasiin dengan pondok-pondok yang lain mungkin sebagian dan sekolah-sekolah umum adalah bahwa kita ada melaksanakan pengabdian. Ini mengajarkan pengabdian kepada guru, kepada santri, kepada orang tua maksud saya adalah untuk selama-lamanya. Jadi bapak harus ikhlas. Anak saya diajari untuk buat batako dan lain sebagainya. Ikhlas. Karena itu insya Allah menjadi amal jariyahnya. Amin ya Rabbal. Nah yang terakhir kemarin ada pemberitahuan nama-nama anak SMK dan MA untuk wisuda. Dan itu terlalu mepet Bapak Ibu, terlalu mepet. Jadi sama saya ketika saya baca, mepet nih. Seharusnya kurang 3 bulan, 2 bulan tolong nanti diperhatikan untuk SMK dan MA 2 bulan sebelumnya, sebelum pelaksanaan wisuda, nama-nama santri yang mau diwisuda harus dilaporkan kepada saya. Sejujurnya ada sebagian santri sekarang ini yang ada di depan saya yang saya pengen tidak ikut sertakan dalam prosesi wisuda. Tapi saya tidak mau nyebut. Jujur, saya tidak mau sebagian dari santri putra dan bahkan juga ada santri putri tidak saya perbolehkan ikut prosesi wisuda. Loh, kenapa? Karena tidak sam'an wa ta'atan kepada guru. Dan agar adik-adik kelasnya nanti yang kelas 3 sekarang, kelas 2 yang naik kelas 3 takut untuk melakukan hal yang sama. Saya katakan wisuda hanya formalitas, tapi ini momen sakral walaupun formalitas. Jadi saya pengen itu santri betul-betul sama saya disuruh santri putra nggak ngerokok. Jangan ngundang santri keluar, jangan ngundang santri keluar. Harus begini begitu. Semuanya undang-undang pondok pesantren sudah ada. Dan sebagian santri ini sudah berulang kali sama saya ditegur, bahkan sama saya dipanggil orang tuanya, bahkan sama saya ustadz-ustadznya juga dimarahin sama saya, apalagi pengurus yang tahun lalu. Ini kok kayak gini santri ini? Kok kayak bukan santri? Kok sering melanggar seperti ini? Sudah ada catatannya. Ustadz yang di aliyah, ustadz yang di SMK baru menyetor namanya itu beberapa, nggak nyampe setengah bulan malah. Jadi saya cek ini seharusnya nggak wisuda. Tapi saya takut orang tuanya sudah dikasih tahu, nggak enak. Jadi untuk setelah ini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Agar adik-adik kelasnya itu semuanya manut semuanya. Sam'an wa ta'atan selama itu baik. Saya pengen tanya Bapak, kalau saya larang santri Darun Nasiin ngerokok, bagus atau enggak? Kalau enggak bagus, detik ini akan saya perbolehkan mereka rokok. Sekarang pertanyaan saya lagi. Saya perbolehkan. Kalau saya larang santri putra dan putri pacaran, santri putra dan santri putri saya larang pacaran, tapi kalau menurut Bapak bagus mendingan pacaran, saya perbolehkan pacaran. Hah? Tidak bagus. Dan saya berpikir dari kemarin sampai sekarang, insya Allah tahun depan wisuda itu akan saya pisah. Saya sudah renung, insya Allah santri putri saja, nggak usah gabung. Santri putra itu yang saya usahakan dan semoga terrealisasi. Ya, biar ya santri putri nanti SMK, MA, MTS, MI yang cewek-cewek semua. Gabung semuanya itu. Nanti yang cowok MA, SMK, MTS, MI. Kalau kayak gini, Pak,
Jujur ketika saya ngajar tafsir kan pakai ini nih, masih bolong sedikit tuh. Bukan tafsir itu, iklanan Alfiyah Imriti kalau nggak keliru. Jadi saya lewat, ada kaki saya Pak. Saya nggak mau nyebut. Kaki saya ini dipegang sama santri putra Pak. Billahi. Dipegang Pak, saya kaget. Saya kasih lagi. Ternyata dipegang lagi. Insya Allah yang megang itu merasa kakinya santri putri ini. Sebenarnya kaki saya. Bayangkan Pak, kayak gini. Jadi saya ini agak malu ke Pondok Firdaus, kakak saya yang nomor 2, karena di sana dilarang total Pak. Firdaus seketat itu bisa kabur gitu coba. Darun Nasiin, kejar ke sana, lari ke situ, kejar ke situ, lari ke sana. Kalau santri Darun Nasiin nggak kabur, itu lebih hebat dari pondok yang ketat dan dipagar. Kok nggak ditepuk tangan sih? Darun Nasiin ini kalau bisa saya katakan adalah satu-satunya pondok 1000 jalan. Jadi kalau anak bapak, anak ibu enggak kabur, itu hebat betul. Dan kemarin Pak, rokok seplastik besar gini. Rokok Pak, ketemunya di atas loteng. Hebatnya coba santri bisa naik ke atas ngerokok di atas. Ketahuan sama pengurus-pengurus ini. Saya nggak mau ngasih, Lora kok ngasih kejelekan Darun Nasiin. Enggak, itu anak bapak. Jadi bapak tolong. Dan yang paling terakhir, tadi yang terakhir, sekarang paling terakhir. Ini kalau kayak gini semangat saya mau. Ini malah jadi bukan sambutan, ini ceramah jadinya. Mohon maaf, mumpung saya ketemu dengan jenengan dan anak-anak bapak mau lulus. Dan yang paling terakhir Pak, tolong. Apapun alasannya besok, anak bapak kalau minta HP, jangan kasih. Telepon saya, telepon Ustadz Muhdi, telepon Bang Zaduri, telepon Bang Zaman. Benar nggak boleh HP. Kalau bapak nggak masuk dalam grup wali santri masuk, alasan santri Pak, minta HP nanti aku kalau sakit Pak. Nah dikasih. Kemarin saya sudah menemukan kasus. Itu mau berhenti dua bulan nggak nyampe. Sekarang ini yang lulus nih Pak, kalau dilihat subhanallah pintar-pintar nih. Ganteng-ganteng walaupun hitam-hitam mukanya. Jangan kaget Pak, bukan karena anak bapak ini nggak pernah wudhu. Sering wudhu nih Pak, karena sekarang saya ajari untuk bekerja saja. Sebenarnya mengkilap, itulah yang namanya bersonar. Nah, jadi tolong dipahami Bapak, Ibu, saya sedikit pun tak tenggi, sedikit pun saya benci kepada anak saya. Saya bisa taruhan siapa yang lebih banyak doanya saya daripada bapak dan ibu sebagai orang tua kandungnya. Dan berapa jam yang memikirkan anak bapak lebih banyak ketimbang saya atau bapak dan ibu. Bapak ibu paling mikirin cari kerja, cari duit, buat anak lagi. Untuk calon santri Darun Nasiin berikutnya. Kami. Itu kita ya Allah santri ya alhamdulillah lah. Semoga pengurus tahun ini yang lulus ini lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga mereka bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang bisa berbakti kepada agama, negara dan bangsa. Dan semoga mereka semuanya sukses dunia dan akhirat. Dan semoga mereka semuanya bisa menjadi santri, putra dan putri. Semoga menjadi anak, putra dan putri yang dibanggakan oleh Allah dan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Agar lebih jelas lagi pengabdian ini saya buat ikrar dan disaksikan oleh orang tua. Tolong kepada seluruh wisudawan, wisudawati yang cakep-cakep dan yang cantik-cantik, kayak ya ganteng lah pokoknya. Ada yang kayak Sahrukan, ada yang kayak Priti Sinta dan lain sebagainya. Silakan berdiri untuk melakukan pengikraran. Kepada seluruh santri yang akan diwisuda, dimohon dengan tangan kanan memegang dadanya, jantung.
tundukkan pandangan ke bawah dan renungkan khusus untuk orang tua kalian, renungkan untuk guru-guru kalian, renungkan untuk diri kalian, renungkan berapa dosa yang kalian miliki, merasa yang paling banyak menyusahkan orang tua, renungkan dan kapan bisa mensukseskan orang tua. Tundukkan pandangan ke bawah, khusukkan pandangan hatimu, dadamu, dan ini adalah ikrar. Sebelum ikrar ini dibacakan, wisudawan wisudawati dimohon mengucapkan moto sebagai berikut. Ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Yang artinya, barang siapa bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, maka ia tidak akan bertambah, melainkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang dada, pegang jantung hati, khusukkan pandangan ke bawah, khusukkan pikiran. Ikuti bacaan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami wisudawan wisudawati Madrasah Aliyah dan SMK Kiai Haji Abdul Syakur Nur Halim, Yayasan Al-Ihsan Pondok Pesantren Darun Nasyien, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat hidayah dan inayahnya, kami dapat menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Darun Nasyien. Maka dengan ini kami berikrar. Satu, akan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dua, akan berbakti kepada kedua orang tua dan guru, serta senantiasa menjunjung tinggi akhlakul karimah dan nilai